kalau Anda mengatakan bahwa tidak lompat pagar, memang tidak ada di pusat lompat pagar. Tapi sampai hari ini sudah 200 DPC pemilik suara yang dipecat oleh Pak AHY. 200 pemilik suara yang ikut KLB. Nah, bagaimana Anda mentransfer itu dalam sebuah pemikiran yang rasional? Sehingga Anda mengatakan bahwa tidak ada seperti yang Anda katakan tadi. Ini persoalan mendasar. Nah, kita belum berbicara mengenai persoalan lain. Pertama, inilah Pak, saya ingin sampaikan bahwa beginilah pelaku GPKPD ya, gerombolan liar pembuat KLB ilegal itu gitu. Kerjaannya menyebar kabar bohong saja, menyampaikan ada 200 DPC yang kami pecat. Itu bohong besar Pak, sama sekali ya, bohong besar. Dalam 2 bulan terakhir kami itu ya, ada beberapa tindakan pendisiplinan, tetapi angkanya sangat-sangat kecil dan jauh sekali dari angka 200 itu. Itu satu Pak, kabar bohongnya. Samalah ini kayak waktu ketika mau KLB bilang sudah siap 80% pemilik suara akan datang ke KLB, ternyata bohong besar mereka. Di lapangan kan ada beberapa yang kemudian ada yang kembali ke kami yang minta maaf ya karena salah ikut KLB, dipikirnya KLB itu isinya pemilik suara. Sempat memang ada beberapa itu kembali ke kami karena mereka kaget begitu datang tidak menemukan satupun ketua DPD dan ketua DPC yang mukanya sebenarnya sangat familiar selama beberapa kali kongres sebelumnya. Karena kami memang tuh biasanya saling sesama pengurus itu saling tahu. Nah ini ada kan, ada yang wakil ketua, ada apa yang pernah ikut juga biasa mendampingi ketua-ketua mereka kalau ikut kongres. Pas kemarin lihat KLB loh, kok di KLB ini nggak ada pemilik suara sah ya, nggak ada ketua DPC, nggak ada ketua DPD yang biasa muncul di TV, di koran, atau di biasanya di lapangan yang sebelumnya ada di kongres sebelumnya, kan ketahuan nih bohong. Pak Saki tadi, adik saya ini Saki memberikan saya fenomena yang dulu gitu ya, bahwa lagu-lagu lama yang kita kembangkan. Ya dia juga lupa bahwa mereka juga sering mengembangkan lagu lama, yaitu puisi-puisi seperti puisi yang ditulis oleh Pak SBY akhir-akhir ini yang disebut sampai ya keluar air mata, menepuk air di dulang, kepecetnya ke muka sendiri gitu loh Mas Aki. Jadi ini adalah sebuah lagu politik yang memang sering kita dengarkan ketika orang bertarung untuk mencapai kemenangan. Nah, kalau disebut bahwa persoalan Hambalang sia-sia kita membuat memprediksi ke sana, untuk kelompok Mas Asaki dan Pak AHY mungkin demikian, tapi masyarakat banyak, kami ingatkan buktinya sampai hari ini Hambalang itu trending topik di media. Kami memberikan gambaran kepada masyarakat. Dan kalau disebut juga bahwa ini persoalan kecil, syukur Alhamdulillah dan puji Tuhan, maka kita ini persoalan kecil. Tetapi Anda kok repot sekali sampai harus menggiring orang-orang ke sana ke Kumham untuk menghadang ataupun memberikan bahan-bahan ke Kumham supaya jangan menerima data-data dari kelompok KLB. Itu kan berarti Anda repot, bukan persoalan kecil. Anda mengumpulkan seluruh Indonesia di Kias, dan seluruh ketua DPD, apa itu persoalan kecil? Anda mengumpulkan sampai begitu banyak ya. Jadi saya minta jujur, ini kita berbicara untuk masa depan. Nah, KLB ini tidak akan berlangsung untuk juga Mas Adi dan Mas Haki ya. Kalau tidak ada hal-hal yang dianggap keluar dari aturan-aturan undang-undang partai politik dan lain sebagainya. Saya bilang tuh nggak repot, ini hal kecil kalau tidak ada intervensi oknum kekuasaan gitu. Ya, nah, itu aja yang mesti didengar. Jadi jangan salah gitu. Kenapa kita kemudian mesti ke sana menyampaikan ke Menkom segala apa? Ya karena kita menghadapi sekelompok ya, gerombolan orang yang tidak pakai etika. Ya, tidak pakai etika, tidak pakai norma dan tidak tahu malu.
Pernyataan Max Sopakua semakin menambah daftar bahwa mereka sama sekali tak punya niat baik terhadap Partai Demokrat, secara terus-menerus membangun fitnah, termasuk terhadap Mas Ibas, kata Kamhar dalam keterangannya. Kamhar mengatakan pernyataan Max yang menyerang Ibas ibarat pepatah, menepuk air di dulang tepercik muka sendiri. Dia menyebut justru Max yang pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus Hambalang itu. Banyak jejak digital justru Max Sopakua yang pernah diperiksa KPK terkait kasus Hambalang, ujar dia. Kamhar mengatakan, kubu KLB Deli Serdang selama ini mengklaim memiliki niat baik untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Namun, kata dia, yang mereka kerjakan justru memfitnah, memutarbalikkan fakta, merangkai kebohongan, bersandiwara, dan melakukan hal-hal lainnya untuk merusak Demokrat. Semakin kesini semakin tampak nyata dan terang benderang pertentangan antara niat baik yang mereka sampaikan dengan yang mereka kerjakan, kata Kamhar. Max Sopakua sebelumnya mengatakan ada orang-orang yang terlibat perkara korupsi Hambalang tetapi belum tersentuh hukum hingga saat ini. Dia mengungkit pernyataan para saksi yang sempat menyebut bahwa Ibas turut menerima uang dari proyek itu. Pak Anas Purbaningrum dapat berapa, Ibas dapat berapa dan lain-lain dapat berapa, kata Max dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menurut Max, nama-nama lain yang terlibat dalam perkara itu sudah menjalani hukuman. Seperti Anas yang waktu itu menjadi Ketua Umum Demokrat, mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazarudin, dan Angelina Sondah mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Demokrat. Menyebut Ibas belum tersentuh hukum, Max pun meminta KPK untuk melanjutkan pengusutan kasus itu. Dari tempat ini, Hambalang kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan, kata Max. Max tercatat pernah diperiksa KPK pada tanggal 4 Desember tahun 2012 untuk tersangka Anas Urbaningrum. Ketika itu, Max masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Saat itu Max mengaku tak mengetahui aliran dana Hambalang yang disebut-sebut masuk dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung. Max juga berdalih dirinya adalah tim sukses Marzuki Ali yang kalah dari Anas dalam perebutan kursi Ketua Umum dalam Kongres itu. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan partainya memiliki sikap tegas dan jelas terkait kasus korupsi Hambalang. Demokrat, kata Herzaki, mempersilakan jika penegak hukum ingin kembali membuka kasus tersebut. Herzaki meminta tak ada keraguan dari penegak hukum bila pengusutan kembali kasus itu memang diperlukan. Dia meminta prosesnya dibuat terang seperti ketika Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi presiden. Jadikan prosesnya tetap terang benderang seperti di era Bapak SBY. Jangan ada keraguan dalam mengusut kembali kasus ini jika dirasa memang diperlukan. Jangan tebang pilih, kata Herzaki. Kasus korupsi Hambalang sebelumnya kembali diungkit oleh mantan kader Demokrat Max Sopakua yang juga mendukung Kongres Luar Biasa Deli Serdang. Max, yang didapuk menjadi Ketua Dewan Kehormatan Demokrat di bawah kepemimpinan Muldoko ini bahkan menyinggung peran Wakil Ketua Umum Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas dalam perkara tersebut. Herzaki mempertanyakan apakah kubu KLB Deli Serdang memiliki bukti baru yang dapat membantu pengungkapan kasus Hambalang itu. Dia mengatakan Max just semestinya menyerahkan kepada penegak hukum jika mereka memang memiliki bukti baru tersebut. Max just, kata Herzaki, semestinya tidak menebar fitnah apabila mereka tak mempunyai bukti baru. Jika memang tidak punya bukti apa-apa, jangan sibuk menebar fitnah dan hoaks. Sebaiknya diam saja, daripada mengotori ruang publik dengan kata-kata yang tak bermanfaat, kata Herzaki. Herzaki mengimbau para pelaku KLB Deli Serdang, yang disebutnya sebagai begal politik, untuk tak membuat narasi-narasi kosong, apalagi bohong dan fitnah. Ia juga mendesak kubu KLB Demokrat berhenti mencari sensasi tak penting dan hanya melempar kegaduhan di masyarakat. Jangan seperti yang dikatakan pepatah lama, tong kosong nyaring bunyinya. Bunyinya saja besar, tapi tak ada isinya, ujar dia. Herzaki mengatakan semua pihak mestinya menjaga iklim demokrasi tetap sejuk dan kondusif. Ia berujar, Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono tetap berfokus bekerja nyata untuk masyarakat.